Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan laisa ilmu bi kathratir riwayat, innamal ilmu hiyal khasyatu. Ilmu itu bukanlah banyaknya materi, bukanlah banyaknya kitab yang dikhatamkan, banyaknya majelis yang diikuti, banyaknya gelar akademik yang dipunyai, itu semua bukanlah ilmu yang hakiki. Innamal ilmu hiyal khasyatu. Ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda seorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah manakala dirinya adalah orang yang takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sendiri, demikian juga merasa ngeri untuk berbuat zalim kepada sesama manusia. Nah, itulah orang yang betul-betul merasa takut kepada Allah dan itu adalah buah ilmu. Jika memang ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, kembali kita lanjutkan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita kembali ngaji bab muamalat dari kitab Qawaid Al-Aqad karya Syekh Khalid Al-Muslih hafizallahu taala. Kita sampai Babitul Khamis. ya Ad-Dabit Al-Khamis. Silakan Mas Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala hafizahullahu ta'ala, ad-dhabitul khamisu ayyakuna al-aqidu malikan lil ma'qudi alaih. Wa yadullu lidzalika al-wahid qaulullahi Awalan gitu biasanya awalan. awalan qaulullahi azza wa jalla wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. ثانيا وحديث حكيم بن هزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبع ما ليس عندك وعليه فلا يعقد على شيء لا يملكه ولا على ملك Milki ghairihi غيره ببيع أو bibai'in إجارة أو شركة أو غير ذلك ويستثنى من ذلك. hasbuk. Ya, kita masuk pada dhabit yang kelima. Ayakun al-aqidu pelaku transaksi pada dasarnya haruslah orang yang menjadi pemilik dari objek transaksi. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, janganlah kalian memakan harta kalian. Yang dimaksud dengan harta kalian adalah harta orang lain. Bainakum, bainakum ini berarti isyarat adanya akad. Sehingga ayat ini ya tidak tertuju pada mencuri, merampok gitu ya, tanpa akad. Janganlah kalian berakad dan dengan berakad itu kalian mengambil harta orang lain bil batil dengan cara yang ilegal. Dan aklu amwalinasi bil batil itu adalah kaidah keharaman harta yang paling luas. Boleh jadi ada satu harta yang haram, satu harta yang dinilai haram, bukan termasuk riba, bukan judi, bukan bukan karena ya atau yang lainnya, tapi itu haram. Nanti dimasukkan oleh para fuqaha, para ulama, jika oh karena itu aklu amwalinas bil batil. Gitu. Misalnya
jual beli yang istilahnya berlebihan dari sisi harta, kemudian ya, ada di situ unsur tipu menipu. Nah, ini dimasukkan kepada aklu amwalin nasi bil batil. Misalnya saya pernah baca fatwa seorang syekh ditanya tentang air ruqyah yang dijual dengan harga yang wow gitu. Sekedar itu air sudah dibaca-bacain. Kemudian itu dijadikan sebagai bisnis. Misalnya satu botol air kemasan tanggung, nah, satu botol dijual dengan harga 500.000. Ini kalau mau dimasukkan di kaidah biasa, coba di ini dianalisis. Ada yang masuk nggak, Mas Rito? Itu saling ridho itu. Orangnya mau dan merasa, seneng itu. Masuk nggak? Kira-kira mau dimasukkan di bab apa? Menipu nggak menipu kok. Ini cuma sudah tahu, bukan roror. Ini air putih yang sudah dibaca-bacain gitu. Nggak ada kelebihan apapun, cuma sudah dibaca-bacain. Pakai ayat-ayat ruqyah. Berarti Kaidah termasuk syarat kaidah saja. pengharuman ada berapa, Mas? Kaidah pengharuman dalam muamalat, Mas Ridho. Kaidah pokok pengharuman. Tidak pokok pengarah maksudnya. Hmm? Lupa Ustaz. Ada berapa? Ada berapa Ustaz Mukhlis? Sebentar kita tanyain Ustaz Mukhlis ini. Halo Ustaz. Oh, belum merespon. Ada berapa Mas Jaga? Ustaz Jaga. Kalau jumlahnya Ya, eh, lupa juga, Sat. udah. Nah, Ya, coba sebutkan eh, aja. ya di antaranya ada unsur kezolimannya, Dolim, terus ada terus, unsur goror yang berat, ya, horor, dua, tiga, eh, kemudian ada eh, ini Sat, baru ini yang terpikirkan, Sat. dolim, horor, riba, Oh iya, riba. mesir, Iya, mesir, baik. kemudian ya kalau mau dimasukkan, kemudian ditambah tipuan, tipu menipu. Kalau jual beli air ruqyah tadi yang satu botol yang tanggung atau kecil 500.000. Apakah ini termasuk maisir? Bukan ya, Bukan, Sat. bukan termasuk maisir. Maisir itu ada di lomba. Ini maisir ada di dua bab, lomba sama permainan. Nah ini bukan lomba, bukan permainan. Kemudian riba, masuk riba enggak? Tidak Ustaz. Enggak, Iya, Sat. masuk, masuk riba enggak masuk. Enggak, Sat. Mm-mm. Roro karena dia ditutupi gitu sehingga enggak diketahui dapat air seberapa gitu. Masuk enggak? Enggak, Sat. Itu Mm, jelas terang benderang. jelas. Jelas. Terus tadi apa? Ya, tipu menipu gitu. Ada unsur ditipu. Nah, ini terang kok. Ini air putih hanya saja sudah dibacain ruqyah sama Ustaz Ridho misalnya. Nah,
harganya 500.000. Loh, apa bedanya dengan air misalnya merek Le Minerale atau apa? Tidak ada bedanya, gitu. Sama gitu. Tapi ini sudah dibacain ruqyah sama pakar ruqyah nasional gitu. Nanti tidak ada tipu menipu. Kemudian apa tadi? Zalim. Ini orangnya yang beli tidak merasa terzalimi, merasa wah ini nanti sangat bermanfaat gitu. Jadi kalau mau dibawa ke kaidah pokok keharaman, masuk enggak tadi? Nggak masuk tadi. Iya, enggak ada yang masuk. Namun syekh tersebut ya mengharamkannya dengan alasan itu aklu amalinasi bil batil. Gitu, contoh penerapan ini kaidah aklu amalinasi bil batil. Ini kaidah paling luas. Karena judi itu termasuk akli amwalinas bil batil. Horor, tipu menipu, ya zalim. Itu semua aklu amwalinasi bil batil. Tapi ada hal-hal yang ketika kita masukkan di kaidah-kaidah pengharaman nggak masuk. Nah, itu nanti masuknya sudah di kaidah besar aklu amwalinasi bil batil. Nah, dan di sini kenapa harta orang lain disebut dengan harta kalian? Kan harusnya bunyinya ayat wala ta'kulu amwalin nasi. Baiknya amwalin nasi bil batil. Janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara yang batil. Kenapa kira-kira kenapa kok disebut amwalakum harta kalian? Kenapa Mas Sauki? Gimana Ustaz? Oh, belum ini. Belum connect. Iya. Ya, Iya. apa Ustaz baru ini Ustaz? Iya. Coba apa jawabannya Ridho? Karena tadi saja isyarat isyarat ada transaksi, ada akad saling muawadhah gitu Zat. Enggak di situ. Bukan karena itu. Nah, ya, Jaka. Mungkin karena sesama kaum muslimin itu bersaudara dan ibarat satu tubuh atau satu bangunan gitu. Nah, Santo. Ya karena harta kaum muslimin itu harta saudara dan persaudaraan yang benar itu tidak akan ngambil harta orang lain ya, dengan cara-cara yang zalim, dengan cara-cara yang batil. Kalau mengambil dengan cara-cara yang batil, nah ini ya, berarti tidak saudara. Itu bukan persaudaraan. Itu permusuhan dan kebencian. Tuh. Tapi kalau ada persaudaraan, nggak akan ada makan harta orang lain. Dan persaudaraan itu bertingkat-tingkat. Derajat persaudaraan atau derajat ukhuwah yang paling rendah adalah salamatus sadr. Hati itu bersih dari kebencian, permusuhan, menginginkan untuk orang lain celaka, menyerang orang lain, sedih, susah, tidak ada seperti itu. Pengennya orang lain bahagia, pengennya orang lain baik-baik saja. Gitu. Itu level al-ukhuwah yang paling rendah. Apa tadi level ukhuwah paling rendah, Mas Sauki? Memusuhi saudara sesama muslim, Hah? memerangi, Kok memusuhi?
level persaudaraan yang paling rendah. Level. Tadi apa Mas Abdurrahman? Iya, iya, iya. Dah. Mas Abdurrahman, gimana Mas? Rohabatu sadar. Ustaz. Salamatus sadar. Nah, ya. Salamatu sadar. Kalau rohabatus sadar itu dada yang lapang dengan toleran, tidak ya, toleran dengan orang yang berbeda atau memaafkan. Nah, itu rohabatus sadar. Kalau ini salamatus sadar. Sedangkan derajat ukhuwah yang paling tinggi adalah al-ithar. Mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Sebagaimana kisah sahabat Ansor yang hanya punya satu piring untuk makan malam. Kemudian dia punya tamu dan dia lebih memilih agar tamunya yang makan dan kenyang. Sedangkan suami istri ini dalam keadaan lapar. Ya, wala ta'kulu amwalakum. Yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan makan dalam ayat ini? Apakah betul-betul makan seperti makan nasi, makan sate? Apa yang dimaksud dengan makan di sini, Mas Ridho? Anu saja majazi Ustaz. Iyalah, masa hanya makan sate milik orang, makan nasi pecel milik orang, nasi padang milik orang lain. Nah, apa makna yang dimaksudkan? Eh, Kira-kira apa? tadi itu Ustaz, transaksi itu Ustaz. Hmm, transaksi. Apa jaga? Kalau mau ini tafsirul kalimah, apa Mas Jaga? Belum tahu. Hmm? Halo, nggak jelas? Eh, Oh ya, oh ya, udah jelas. belum tahu, Sat. Oh, belum tahu. Sat Mukhlis sudah bisa connect belum, Sat? Halo, apa kabar Bekasi? Enggak connect ya. Apa kira-kira Mas Abdurrahman? Khudu mungkin Ustaz. Hah? Tak khudu. Nah, tak khudu. Wala tak kulu itu maknanya wala tak khudu. Janganlah kalian mengambil. Atau janganlah kalian ya mengambil atau mendapatkan harta orang lain dengan cara yang tidak legal. Nah, supaya legal, maka ambillah dari tangan pemiliknya secara sukarela. Ini harus bertransaksi dengan pemilik. Dan dilanjut dengan hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hakim bin Hizam ini sepupunya Khadijah. Beliau juga pedagang besar sebagaimana Khadijah. Menurut satu versi, beliau ini umurnya sangat panjang. Satu versi mengatakan beliau ini 60 tahun di masa jahiliyah dan kufur dan 60 tahun di masa Islam. Jadi pas masuk Islam itu umurnya 60 tahun. Sudah 60 tahun. Total umurnya 120 tahun. Ya, beliau pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada orang pesan barang kepadaku dan aku tidak punya. Namun barangnya ada di pasar. Saya bisa pastikan kalau barangnya ada di pasar. Nah, bolehkah aku bertransaksi ketika itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dengan mengatakan kepada beliau,
La tabi ma laisa indaka. Janganlah engkau menjual barang yang engkau tidak miliki atau engkau belum memilikinya. Barangnya masih di pasar. Orangnya pesan. Nah, jangan kau jual. Fa'alai berdasarkan dobit ini, dobit berapa yang tadi? Ajib ya jemaah. Kelima. Dobit yang Di kelima, maka tidak boleh berakad dengan sesuatu yang belum dimiliki oleh pelaku akad. Demikian juga tidak boleh berakad menjual atau menyewakan hak milik orang lain. Contoh orang lain adalah suami istri. Kalau di masyarakat kita supaya bisa kebayang. Istri jual harta milik suami. Nah, itu tidak boleh. Ini termasuk dalam hal ini. Padahal nggak ada mandat, nggak ada perintah, nggak ada izin. Ini dia lihat, ini kok motor suaminya kok double gitu, satu nganggur, adalah sejual. Nah, nggak boleh itu. Atau suaminya hobi pelihara burung, wah ini banyak sekali, ganggu, berisik, adalah ya, suaminya pergi kerja, ah, satu atau dua dijual supaya ngurangi keberisikan di rumah. Nah, padahal itu milik suaminya. Nah, ini akad yang tidak sah. Maka hak milik orang lain tidak boleh jadi objek transaksi, baik transaksinya adalah baik menjual, ijarah atau menyewakan, au syarikah atau dijadikan sebagai misalnya modal investasi atau akad yang lainnya. Namun ada pengecualian. Wa istasna min dzalika, ada pengecualian dalam masalah ini. Nah, ridho. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. At-tasarruful fuduli. Fahuwa nafidun bil ijarati fil ibadati wal Ijazati. Bil ijazati. Assalamualaikum bil ijazati fil ibadati wal uqudi wal fusukhi. Mithaluhu fil ibadati law anna syakhsan akhraja zakata awil kafarata wa nahwa dhalika an ghairihi fasawabu annahu in ajazahu nafadha wa in lam yujizhu lam yanfudh. Wa mithaluhu fil uqudi law ajara baitahu aw ba'a sayyaratahu fa innahu yanfudhu bil ijazati. Wa mithaluhu fil fusukhi law talaqa Zaidun zaujata Amrin fa ajazahu Amrun nafadha. Ya, ajaza itu kan artinya membolehkan. Nah, kalau di sini artinya dibolehkan dan diridhoi oleh pemilik. Nah, ini disingkat aja langsung ijazah. Tapi ini bukan ijazah sanad ya, ijazah kitab. Nah, tapi ijazah artinya pemberian izin dari pemilik. Nah, ada pengecualian dalam masalah ini, larangan untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya atau larangan bertransaksi dengan bukan pemilik atau wakil pemilik adalah tasarruf fuduli, akad fuduli. Akad fuduli ini nafidun sah bil ijazati manakala diizinkan oleh pemilik hak. Dan ini sahnya nggak main-main di 3 bab. Ibadat, akad, dan fusuh, pembatalan akad. Ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh Khalid Al-Musyaiki. Kalau di Syafi'iyah gimana Mas Abdurrahman? Syafi'iyah kalau bait fuduli itu mutlak nggak sah, Ustaz. Iya, betul. Kalau di Syafi'iyah, baik fuduli itu mutlak gak sah. Mau pemilik itu mengizinkan, mau tidak, itu tidak sah. Itu. Jadi tidak boleh sama sekali
Tidak boleh sama sekali istri jual barang harta milik suami, menjualkannya, tidak boleh. Atau nyewakan, misalnya. Tidak boleh sama sekali. Meskipun nanti setelah suaminya pulang, oh ya nggak apa-apa gitu. Itu tetap nggak sah. Kalau Syafi'iyah. Nah, kalau di sini tadi sah, asalkan ada ijazah, pembolehan. Contohnya, dan nggak main-main di 3 babnya, bukan hanya akad. Yang pertama di bab ibadah. Lau anna sakhsan akhraja zakat ta'wil kafarota. Jika ada seorang itu mengeluarkan, yaitu membayarkan zakat atau kafarah, awanah wadhalika an ghairihi, atau semacam itu untuk orang lain. Dia niatkan untuk orang lain. Faswabu, maka yang benar, yaitu menurut penulis, in ajazahu, jika orang lain itu membolehkannya, maka sah. Jika tidak membolehkannya, tidak sah. Jadi ada zakat, misalnya zakat fitri atau zakat mal, orang lain belum bayar-bayar. Nah, misalnya ini suaminya punya kewajiban zakat mal, istrinya itu keting, wah kok belum dibayar-bayarkan. Sudah dia pakai duitnya sendiri bayarkan ke suaminya, setelah bayarkan baru ngomong. Nah, itu sah menurut Syekh Khalid Al-Musyaiki. Kalau di Syafi'iyah gimana Mas Abdurrahman? Bayarkan zakat orang lain. Belum merajah Ini. zakat. Misalnya di bab zakatul fitri itu ya. Oh, Kalau anak itu udah gede. Anak itu udah gede, ya. Kalau anak itu sudah dewasa, apalagi sudah mandiri, sudah kerja, nah ini ya sama sekali nggak boleh. Kalau mau, kalau di belakang nggak boleh. Harus ngomong dulu. Ngomong dulu di depan, baru kemudian dibayarkan. Gitu. Itu Syafi'iyah, demikian juga Hanabilah. Kalau di sini, kalau tasawuf fudul itu kan ngomongnya di belakang. Nah, yang boleh di Syafi'iyah dan Hanabilah, sebatas yang saya ingat, itu harus ngomong di depan. Nggak boleh ngomongnya di belakang. Berarti nggak berlaku tasawuf tafaduli itu untuk di bab ibadat. Kemudian yang kedua contoh di bab akad. Lau ajaro baitahu. Nyewakan rumah orang lain. Ya. Jadi nggak dapat mandat untuk menyewakan, dia sewakan. Ada orang cari kontrakan. Oh ya, kontrak aja di sini mas. Gitu. Auba'a saya rotahu. Atau dia jual mobil milik orang lain. Ini kalau contoh gambarannya yang praktis di masyarakat tadi, suami istri. Kendaraan suaminya dijual. Oh, ini suami saya double-double ini nganggur. Ya udah dijual gitu. Fa'inahu yanfudu bil ijazati. Maka itu sah manakala setelah dijual, kemudian ketemu orangnya, ada pembolehan, mendapatkan pembolehan. Dan bahkan lebih dari itu, dalam fusuh pembatalan akad pun boleh pakai tasarruf fuduli ini. Lau talaqa Zaidun zaujata Amrin. Seandainya Zaid menjatuhkan talak kepada istrinya Amr. Lantas setelah itu ngomong dan Amr mengiyakan, ya saya memang mau mentalak. Nafadha maka sah. Jadi mungkin Amr itu teman kerjanya Zaid. Jadi sering curhat dan laki-laki semestinya bukan tukang curhat. Wah, istri saya itu nyebelin gini gitu. Cerewet yang minta ampun kayaknya tiap hari saya salah. Dan
pulang itu rasanya takut, masuk rumah itu kayaknya sudah mau masuk neraka gitu. Wah itu, dan itu cerita tiap hari itu. Ammar cerita tiap hari sama Zaid. Akhirnya Zaid itu gedeng, ini lah kok cuma curhat, kapan ditalak? Ya sudahlah, saya tak temui istrinya. Kemudian dia mengatakan, atas nama suamimu, kuceraikan kamu. Ya, padahal belum dapat mandat. Habis itu baru ngomong, "Dah tak ceraikan itu istri yang kamu keluhkan setiap hari, yang bikin kamu di neraka setiap hari gitu." Oh iya ya, nggak apa-apa, boleh. Ah, itu sah itu. Itu sah itu ya. Ya, lanjut, Jaka. Ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafidhallahu ta'ala. Wa yadullu li hada adillatun katsiratun. Min minha hadisu Urwata al-Bariki radhiyallahu anhu. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqalahu an yastariya lahu udhiyatan. Fastara udhiyatan bidinarin. Wa fit tariqi ba'a hadhil udhiyata bidinaraini. Washtara bidinarin syatan. Wa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bidinarin wa syatin. Fa aqarrahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala hadzal amali wa ajazahu alaihi. Nah, dalil kebolehan tasarruf fuduli atau transaksi fuduli adalah banyak dalil. Di antaranya hadis dari salah satu sahabat yang tangannya tangan berkah, sehingga dia adalah seorang pembisnis yang kaya raya, pedagang besar, namanya Urwah al-Bariqi. Ini riwayat Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mandat kepadanya untuk membeli udhiyah, hewan kurban. Jadi udhiyah itu berdasarkan hadis ini bisa artinya hewan kurban. Bisa juga kalau kita baca fikih, babul udhiyah itu artinya ibadah menyembelih hewan kurban. Berarti bisa hewan kurbannya dan bisa kegiatan ibadahnya. Lantas dikasih Nabi duit 1 dinar. Dan Nabi lantas Urwah ini membeli seekor kambing yang layak untuk kurban dengan duit 1 dinar. Ini dalil bahwasanya kambing di masa Nabi harganya 1 dinar. Dan kambing itu, dan diantara mungkin bisa kita katakan keberkahan kambing, kambing itu sejak zaman Nabi sampai sekarang harganya 1 dinar. Tidak mengalami apa namanya Mas Sauki? Kalau dulu 1 dinar, terus nanti sekarang 1 kambing itu 2 dinar, itu namanya apa bahasa ekonominya? Inflasi, Ustaz. Ya, inflasi. Kambing itu tidak mengalami inflasi sejak zaman Nabi sampai hari ini. Itu kambing korban itu ya 1 dinar. Karena 1 dinar 4,25 gram emas, ya kurang lebih 4 jutaan. Dan sampai hari ini kambing kurban itu segitu harganya. Wafitoriki, dan di tengah jalan ketika mau pulang ke tempat Nabi, Urwa al-Bariki ini menjual hewan kurbannya Nabi tadi dengan harga 2 dinar. Nah ini jadi dalil tidak ada batasan dalam masalah mengambil keuntungan. Seorang penjual itu ngambil untung 100% itu boleh. Yang penting suka sama suka. Nah ini yang beli mau karena ini tahu, oh ini kambingnya Nabi. Nah, oh ya nggak apa-apa. Padahal dia udah tahu harganya itu 1 dinar. Ya udah saya beli 2 dinar nggak masalah. Gitu.
Ini kambingnya Nabi. Sehingga yang penting tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kalau nanti ada pihak yang merasa dirugikan, terjadi namanya roban. Tapi kalau tidak ada pihak merasa dirugikan dengan transaksi yang terjadi, berapapun keuntungan yang diambil itu tidak masalah. Lantas, washtara bidinarin syatan. Maka dapat 2 dinar. Kemudian 1 dinar balik lagi ke pasar. 1 dinar digunakan untuk membeli seekor kambing. Akhirnya Urwah ini datang menemui Nabi SAW dengan membawa uang 1 dinar. Sebagaimana kemarin atau tadi dikasih Nabi, diserahi oleh Nabi uang 1 dinar ditambah 1 kambing sebagaimana yang Nabi inginkan. Maka Nabi berkorban dengan seekor kambing. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan persetujuan atas perbuatan ini dan membolehkan apa yang dilakukan oleh Urwah al-Bariqi. Ini dalil kebolehan. Tasarruf fudulinya di mana tasarruf fudulinya? Sebelum kita simpulkan. Di mana? Tanpa izin. Hah? Di mana Mas Abdurrahman? Urwah menjual kambing Nabi tanpa izin. Iya, menjual kambing Nabi tanpa izin. Ya. Jadi kan sudah mandat dari Nabi kan beli kambing dengan uang 1 dinar. Kemudian sudah dapat kambingnya. Nah ini kan kambingnya Nabi. Nah tanpa ngomong dan dapat izin dari Nabi, ngomongnya belakangan dijual sama Urwah al-Bariqi. Nah di sini letak tasarruf fuduli. Kalau Syafi'iyah jawaban untuk hadis ini apa, Mas Abdurrahman? Enggak sah, Ustaz. Hah? Enggak sah. Enggak, jawabannya. Kan ini kan dalil Oh, yang gamblang. Kalau tasarruf fuduli itu boleh. Itu dijawab apa sama Urwah sama Syafi'iyah? karena harus dengan ridho. Itu belum jawabannya itu. Jawabannya apa? Kan nggak ada ulama yang terang-terangan meninggalkan hadis. Ketika pendapat beliau itu tidak sejalan dengan hadis, contohnya Syafi'iyah dalam hal ini, pasti dia punya jawaban. Menilai bahwasanya hadis ini mu'aradhah. Mu'aradhah dengan sesuatu, yaitu dengan misalnya harus ridho tadi. Nah, ini mu'aradhah dengan kaidah ridho. Bertentangan dengan kaidah ridho. Terus, maka nanti hadisnya akan ditakwil. Nah, takwilnya apa? Atau jawaban Syafi'iyah itu maksudnya apa takwil Syafi'iyah untuk hadis Urwah al-Bariqi? Karena kan tasawuf fuduli tidak boleh sama sekali. Nah ini maka pada hadisnya cukup gamblang menunjukkan kebolehan tasawuf al-fuduli. Nah ini kan perlu ditakwil. Nanti takwilnya apa? Atau takwilnya apa oleh Syafi'iyah? Kalau mau mendoifkan, nanti jawabannya bisa jadi, oh hadisnya doif. Gitu. Atau, oh itu maknanya kejadiannya begini, begitu. Seperti takwil Syafi'iyah untuk kasus Hijab, ibunda. Ustaz. Hah? Ibunda Aisyah, hijab Ah, menyentuh wanita. Takwil dari Syafi'iyah ketika ibunda Aisyah cari Nabi malam-malam, kemudian megang telapak kaki Nabi yang sedang sujud. Padahal kata Syafi'iyah ini kan batal. Suami istri bersentuhan kan batal wudhunya. Kalau batal wudhunya kan batal sholatnya. Nah, maka perlu ada namanya jawaban dari Syafi'iyah. Jawaban Syafi'iyah apa Mas Abdurrahman? Lupa, Ustaz. Ya kan? Jawaban Syafi'iyah, Nabi ketika itu pakai kaos kaki. Oh, dalam masalah wudhu ya. Iya di yang bab wudhu tadi. Ya. Nabi pakai kaos kaki. Jadi Bunda Aisyah itu megang telapak kaki Nabi yang tertutup. Nah, kan nanti nggak tabrakan sama kaidah Syafi'iyah batal sentuhan suami istri. Batal wudhu karena sentuhan suami istri. Nah, itu kan namanya ditakwil. Dan itu sebagai jawaban.
jawaban Syafi'iyah. Jawaban Syafi'iyah bentuknya takwil. Nanti ada jawaban Syafi'iyah dalam bentuk, oh itu hadis yang dhaif. Tada'if misalnya, mendhaifkan hadis. Misalnya jawaban Syafi'iyah untuk Nabi mencium Aisyah habis wudhu kemudian langsung sholat. Apa jawaban Syafi'iyah, Mas Ridho? Hadis itu hadisnya dipandang doif itu Ustaz. Iya, hadisnya dipandang dhaif. Itu hadis riwayat Imam Ahmad dan itu dhaif. Gitu. Kalau tadi yang hadis saya Muslim, nah, itu ditakwil. Jawabannya dalam bentuk takwil. Oh, Nabi ketika itu pakai jawab, pakai kaos kaki. Nah, kalau ini hadis Urwah Al-Bariki ini belum ketemu ya, Mas Abdurrahman ya. Belum. Nanti bisa di share di grup. Ya, kita lanjut. Sauki, dopit yang keenam. Bismillah. Assalamualaikum ilaikum. Qala Waalaikumsalam. al-muallifu hafizahullahu ta'ala ad-dhabitu as-sadisu ay yakuna al-'iwadu ma'luman fil aqdi. والعلم بالعوض هو كل ما ينفي الجهالة إما أن يكون عن طريق العرف وإما أن يكون عن طريق اللفظ من قبل المتعاقدين أو عن طريق الرؤية ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان وإذا كان العوض مجهولا فإن هذا ضرب من الميسر Nah, hasbuk. مثال Hasbuk. Digeser Mas Abdurrahman. Ini kitabnya. Tapi ya sudah, kita mau terjemahkan. Dopit yang keenam, ayakun al-iwad makluman fil aqdi. Iwatnya itu diketahui saat akad. Ini ada iwat, pasangannya iwat apa istilahnya? Muawad. Muawad. Kalau jual beli, iwatnya itu duitnya atau barangnya? Tergantung. Hah? Tergantung apa? Tergantung yang diperjualbelikan. Enggak, kalau misalnya jual beli barang gitu. Oh, barang. Mm-mm. Barang Iwat dan yang, nah, misalnya jual beli barang sama uang. itu muawatnya uangnya. Ustaz. Muawatnya uangnya. Terus iwatnya. Iwatnya barang atau jasa. Nah, maka kalau jual beli barang, iwatnya itu barangnya. Maka ada ya iwat yang jelas atau atau enggak yang iwat itu duitnya. Ya, sebagaimana contoh setelahnya. Iwat itu duitnya, muawat itu barangnya. Nah, duit atau alat tukar pembayaran yang di sini disebut dengan iwat harus diketahui saat akad. Tidak boleh aku beli barangmu itu dengan duit yang ada di sakuku dan saya tidak tahu berapa duit yang ada di saku. Dan ilmu bil iwat dan pengetahuan tentang iwat definisinya adalah kuluma yanfil jahalata. Semua yang meniadakan ketidaktahuan. Nah, gimana itu? Cara untuk al-ilmu di sini disebutkan 3 caranya. Ima ayakuna antarikul urfi. Boleh jadi menggunakan tradisi dan budaya. Berarti ini harga standar. Harga standar. Ini biasa dipakai oleh masyarakat kita. Mau
makan, datang ke warung pecel lele, kaki lima, sudah langsung pesan. Tanpa ngobrolkan iwatnya berapa, harga pecel lele di sini berapa. Gitu. Terus, apakah ini jual beli yang tidak sah karena jahalah? Jahalah untuk zaman. Nah, kalau dari buku ini, enggak, itu bisa masih oke lah. Ya, dan kalau saya Khalid Muslih akan mengatakan, oh, itu sudah maklum kok. Maklumnya pakai apa? Huruf Ustaz. Ya, pakai uruf. Pakai uruf. Maka di tempat-tempat yang uruf itu berlaku ketat, nah, boleh mencukupkan diri dengan uruf. Tapi kalau di bandara ya jangan. Tapi kalau di bandara, kemudian di kapal, kemudian di tempat wisata gitu. Itu umumnya tidak pakai uruf itu. Pakai harga khusus. Pakai harga khusus. Ya kecuali orang sudah biasa di situ sudah tahu harga khususnya gitu. Ya kalau di kapal ya pop mie itu 10.000 atau 15.000 ya, misalnya. Meskipun di darat pop mie itu berapa? Ya di darat pop mie berapa? 5.000 kayaknya Ustaz. 5.000 ya. Di kapal itu kan pop mie 15.000. Dikasih air hangat, ya, air panas, udah jadi 15.000 di kapal. Nah, orang yang sudah tahu urufnya ya silahkan bertransaksi. Dan itu sudah maklum. Maklumnya pakai uruf. Kemudian yang kedua, ima ayakuna antariki lafdi. Boleh jadi dengan metode tutur. Min kibalil muta'akidain dari para pelaku, para pihak kalau bahasa hukumnya. Jadi ngomong. Pakai ngomong ini nanti saya beli dengan harga sekian. Boleh tidak? Nanti saya beli dengan harga sekian. Ini boleh atau tidak? Kemudian yang ketiga, antara kiro'yati. Dengan metode melihat. Dilihat duitnya. Bolehkah saya beli pop mie dengan duit ini? Gitu. Terus dilihat. Duitnya 5.000. Nah ini jahalah hilang dengan ru'yah. Kalau kaidah Syafi'iyah di bab jual beli, al ilmu itu hanya pakai apa Mas Abdurrahman? Dengan ru'yah saja, Ustaz. Iya. Kalau Syafi'iyah cuma satu. Dengan ru'yah saja. Nggak ada metode yang lainnya. Jadi susah tuh jual beli pakai Syafi'iyah itu. Susah ya jual beli pakai Benar, Syafi'iyah gitu. sulit sekali. Mesti Karena hadir. harus lihat gitu, harus pindah madhab gitu. Gitu. Di karena hanya ru'yah saja, hanya lihat saja. Kalau pakai deskripsi, cerita, ngomong itu nggak dianggap. Belum menghilangkan jahalah. Al-lafzi tadi sama dengan deskripsi ya. Deskripsi dari pihak ya, calon pelaku. Ini nanti saya beli dengan harga sekian. Nanti termasuk deskripsi, nanti bisa dikembangkan menjadi foto gitu. Misalnya nggak ngomong, tapi diganti foto, diganti tulisan. Tapi di Syafi'iyah nggak diterima. Raf'ul jahalah di bab jual beli itu hanya satu metodenya, ar-ru'yah. Sehingga orang buta boleh jual beli nggak Mas Abdurrahman di Syafi'iyah? Haram jual beli mereka. Nggak sah. Iya. Orang buta nggak boleh jual beli.
karena dia tidak bisa melakukan ini raf'ul jahalah dengan bentuk melihat. Tidak boleh orang buta makan transaksi jual beli pakai wasaf, nggak cukup cerita gitu kemudian didengar oleh si buta ini itu tidak cukup, nggak boleh jual beli. Kalau di Hanabilah seingat saya ru'yah sama al-wasaf. Nah ini kalau saya Khalid nambahi satu ini biar lebih longgar ini pakai budaya itu. Nanti pakai kaidah fikih al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan, meskipun ini aslinya di bab syarat. Al-ma'rufu urfan, sesuatu yang diketahui pakai budaya itu seperti sesuatu yang diketahui dengan kata-kata. Nah, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru hanyalah khamar, maisir judi, al-ansab, berhala, wal azlam, dan menentukan pilihan atau istikharah dengan panah, itu rejisun kotor dan najis. Min amali syaitan, perbuatan dan ulah setan. Apa sisi pendalilannya, wajul istidlalnya? Ya. Maka kalau ini yang suka diulang-ulang oleh Syekh Anis Thohir, beliau suka maksudnya untuk supaya punya ilmu yang benar, itu ada 3 hal yang harus terpenuhi berkaitan dengan agama ini ya. Yang pertama, wujudud dalil. Adanya dalil untuk satu hal. Kemudian yang kedua adalah sihatud dalil. Keabsahan atau validitas dalil. Oh itu ayat Al-Quran, oh itu hadis Nabi. Nah, di banyak dunia pengajian dikira 2 ini udah cukup. Di kalangan para aktivis pengajian itu banyak yang mengira sudah orang itu sudah ittiba mengikuti satu pendapat berdasarkan tidak taklid tapi sudah levelnya level ittiba, tahu dalilnya, tahu alasannya. Nah, itu cuma oh itu ada dalilnya terus sihatud dalil. Nah, saya Anis Thohir ya dalam beberapa pengajian yang saya ikuti dan beberapa buku beliau yang saya baca, oh tidak sepakat dengan hal ini. Kurang itu. Saya ingatkan kalau itu kurang. Harus ada satu lagi, yaitu sihatul istidlal. Ya, tidak cukup dengan sihatul dalil. Dalilnya sahih, hadis Bukhari. Tapi nyambung nggak gitu loh. Gina ketersambungannya klop nggak. Kalau sihatul dalil kan bisa taklid ya. Oh, itu sahih Bukhari, ada gitu. Itu sahih Muslim, nah udah. Taklid sama Imam Bukhari, taklid sama Imam Muslim. Tapi kalau sihatul istidlal kan nggak bisa taklid. Harus mikir. Nah, kalau sudah sampai level ini, nah kata beliau, nah itu sudah ilmu yang ilmunya sudah ilmu yang benar, bukan taklid. Namun maksudnya ya sudah level minimal itu, baru level minimal. Kalau level ideal, levelnya alim ya belum. 3 itu masih kurang. Ya nggak Mas Abdurrahman? Iya, Ustaz. Ya, kurangnya apa coba? Kalau baru sampai 3 level itu masih kurang itu. Kurang berapa itu?
Kalau orang tuh betul-betul mengilmui satu masalah. Kurang apa? Belum tahu Ustaz. Oh, belum tahu. Kurang apa Mas Ridho? Sama Ustaz. Belum tahu Ustaz. Syarat mufti Bu Ustaz. Ya di ya di bab-bab ke situ, Hmm. di bab-bab situ. Ya itu kalau biasanya kan teman-teman pembelajar mazhab itu yang kencang di sini tuh. Gitu. Jadi bukan hanya ada dalilnya, kemudian validitas dalil, tidak cukup hanya sihatul istidlal. Tapi apa? Ya perlu tahu dalil lawan. Habis itu tidak cukup di situ. Tahu jawaban untuk dalil lawan. Bahkan boleh jadi bisa level eh, atau kemudian level yang ketiga ada mu'aradhah. Tahu kalau tidak ada dalil lain yang melawannya. Bukan hanya syatul istidlal. Ada nggak dalil lain yang melawannya? Jadi misalnya ini contohnya bebas ya. Misalnya sentuhan dengan lawan jenis, ini contoh Syafi'iyah, itu membatalkan wudhu. Ini ada dalilnya ayat Al-Quran. Plus tafsirnya siapa Mas Abdurrahman? Aula mastumun nisa yang artinya sentuhan biasa. Hmm. Bentar. Lamas Iya, aula mastumun nisa, lamas itu sentuhan biasa, bukan jima. Itu tafsirnya siapa? kalau nggak salah Ibnu Katsir. Ustaz. Oh iya, di Ibnu Katsir ada, tapi itu Oh, tafsir sahabat siapa? Ridho siapa? aduh. Yang aula mastumun nisa itu sentuhan biasa. Belum masuk tadi. Kalau nggak salah Ustaz. Ibnu Mas'ud Iya, ya? Ibnu iya Abbas. tafsirnya Ibnu Mas'ud. Nanti Abbas. ayat kemudian tafsirnya Ibnu Mas'ud. Itu kan baru sampai level sihatud dalil. Nah, kemudian nanti pakai mikir sihatul istidlal. Kan ayatnya mengatakan batal kalau sentuhan. Nah, sehingga kalau ada sentuhan, ya berarti batal sihatul istidlal. Nah, ini untuk supaya jadi ilmu yang sah, itu juga harus mengetahui tentang tahu ataukah ya, tahu lebih lanjut ada tidak dalil yang mu'aradhah. Oh, ternyata ada dalil mu'aradhah. Nabi mencium Ibunda Aisyah habis wudhu setelah itu langsung sholat. Nah, Ibunda Aisyah cari-cari kaki Nabi ketemu sedang sujud pegang telapak kakinya. Ah, ini ternyata ada mu'aradhah. Dalil lain yang bisa membatalkan istidlal. Nah, maka supaya ilmunya sempurna, nanti setelah tahu adillah al-mu'aridah harus ditambah ma'rifatul jawab alal adillah al-mu'aridah. Tahu jawaban untuk dalil yang melawan. Jadi nggak cukup sampai 3 level itu. Ya, 3 level itu minimal itu. Minimal. Ya, mau siap-siap kerja Mas. Ya, silahkan. Jadi kalau dalam bahasa yang lain, yang namanya penuntut ilmu, yang disebut menuntut ilmu bukan hanya penggemar ilmu atau penggemar majelis ilmu,
Kalau penggemar ilmu atau penggemar majelis ilmu ya cukup senang datang ke pengajian. Semangat kalau ngaji ya itu penggemar ilmu atau bahkan level di bawahnya lagi penggemar majelis ilmu. Kenapa? Karena di majelis ilmu ada bazar, nanti sekalian shopping. Nah, itu kan penggemar majelis ilmu. Naik lagi jadi penggemar ilmunya. Nah, kalau yang penuntut ilmu, level minimal ilmunya penuntut ilmu tadi 3. Kalau ada satu hal, satu masalah, dia tahu dalilnya, dia tahu validitas dalil, kemudian dia tahu kalau pendalilannya memang sudah benar. Ini minimal untuk level penuntut ilmu. Tapi kalau mau lebih dalam lagi, ya tidak cukup dengan itu. Tadi harus tahu, adakah dalil yang menentangnya? Kemudian apa jawabannya? Nah, itu baru nanti levelnya sudah kokoh dengan pendapat yang dipilih dan diambil. Gitu. Ini kembali ke ayat loh. Lantas apa istidlalnya? Idakan al-iwadu majhulan. Jika iwatnya itu tidak diketahui, fa'ina hadha, maka hal ini adalah dorbun minal maisir. Salah satu bentuk judi. Kalau iwat tidak diketahui berarti gharar. Dan gharar itu terjemah sederhananya adalah judi di bab jual beli. Judi di bab akad atau jual beli itu nanti gharar. Sehingga keharaman gharar yaitu ketidakjelasan iwat bisa pakai ayat tentang keharaman judi. Lanjut Mas Abdurrahman, kita selesaiin sampai mana ya? Yuk, beberapa paragraf lagi. Mungkin minimal 2 atau 3 ya. قال حفظه الله تعالى مثاله أو اشتريت منك هذا الكتاب على ما في جيبي من الدراهم وقد تكون قليلة وقد تكون كثيرة لأن كل واحد من المتعاقدين يدخل في هذا العقد وهو إما غانم أو غارم فتكون هذه الدراهم مساوية لهذه السلعة وقد تكون أقل وقد تكون أكثر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار. Nah, contohnya seandainya aku membeli darimu buku ini, namun iwatnya adalah ma fi jaibi. Duit yang minat darahim, duit yang ada di kantongku. Padahal duit tersebut boleh jadi jumlahnya sedikit, boleh jadi banyak. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena masing-masing dari para pihak masuk dalam akad ini dalam keadaan 2 kemungkinan. Ghanimun untung, atau gharimun atau rugi. Boleh jadi uang yang ada di kantong tadi memang setara dengan harga barang, boleh jadi kurang dari harga semestinya barang, boleh jadi lebih banyak daripada harga pasaran untuk barang. Nah, maka ini gharar. Masuk dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Mas Ridho? Ahsanallahu ilaikum qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa indal hanafiyati la ba'sa an yashtariya sil'ata duna an yadhkura thamana wa takunu bi si'ril mithli wa hadha ikhtiyaru Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu lakin la budda an nufarriqa baina mas'alati ma idza kana al-'iwadu majhulan fala yajuzu wa mas'alati ma idza lam yudhkar al-iwadu fayasihu wa yakunu bi thamanil mithli. Nah, menurut madhab Hanafiyah, tidaklah mengapa seorang itu beli barang tanpa disebutkan berapa nominal uangnya atau alat pembayarannya. Watakunu dan nanti dibeli dengan harga standar. Nah, harga standar diketahui dengan budaya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi
pengetahuan itu bisa dengan budaya, itu mazhab Hanafi dan pendapat Ibnu Taimiyah. Namun ada hal yang menarik dari penulis, dari Syekh Khalid Al-Musyaiki. Akan tapi tidak boleh tidak kita harus bedakan antara masalah iwatnya tidak diketahui. Nah ini tidak boleh. Itu bedakan dengan iwatnya tidak disebutkan. Kalau yang kedua iwat tidak disebutkan maka sah. Terus gimana nanti? Nah nantinya dibayar pakai harga standar. Ya, cerdik ya. Ya, ini analisis namanya, analisis yang bagus dari Syekh Khalid Al-Musyaiki. Beliau tidak menelan pendapat Ibnu Taimiyah mentah-mentah gitu. Kalau beliau bedakan dua hal. Harganya tidak diketahui atau harganya tidak disebutkan. Kalau harganya tidak diketahui, nggak sah. Itu. Tapi kalau harga tidak disebutkan, ada solusinya. Berarti mengikuti harga pasaran, harga standar. Kita selesaikan ini ya. Terus Sauki. ويدل لذلك قول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة يدل على أنه لا بأس أن تتزوج المرأة دون أن تحدد الصداق ولها مهر المثل كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة بروع Buru' Ibn بروع Wasiq. بروع بنت واشق حيث مات زوجها لم يفرط لها Lam yufrad صداقا laha. Yufrad. فقال Oh, atau yufrad ya. Maaf, betul. Lam yufrad laha sadaqan. لم يفرط لها صداقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر نسائها. Nah, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, tidak dosa atas kalian mencerai istri yang belum kalian sentuh, au tafridu lahuna faridu, atau kalian belum tentukan besaran maharnya. Ayat ini menunjukkan bahasanya tidaklah mengapa seorang perempuan itu menikah tanpa dia menentukan maharnya. Bukan tidak ada mahar ya, tapi tidak disebutkan besaran mahar. Walaha dan nanti menjadi haknya adalah mahar standar. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu tentang kisah seorang sahabiyah Buruk bin Wasiq. Buruk bin Wasiq ini ditinggal mati oleh suaminya, habis nikah, tak lama nikah, akad mati. Dalam keadaan suaminya belum menetapkan baginya nominal besaran mahar. Lantas Nabi mengatakan, dan Buruk ini istrinya atau suaminya Buruk ini istrinya banyak, maka beliau katakan laha mahru nisaiha, atau baginya, oh Nabi kemudian katakan kepada Buruk, bagi Buruk mahar semisal mahar-mahar yang biasa didapatkan oleh perempuan di keluarganya. Berarti standar. Lanjut Mas Abdurrahman. الله تعالى مثال علم العوض عن طريق اللفظ أجرتك البيت كل شهر ب100 ريال. مثال علم العوض عن طريق العرف أن يضع ثوبه عند الغسال بسعر المثل دون أن يكون هناك لفظ أو طعامه عند الطباخ بسعر المثل أو يركب سيارة الأجرة بما تعارف عليه الناس من الثمن فمثل هذا جائز. مثاله عن طريق الرؤية أجرتك البيت بهذا الكتاب الذي يراه. Nah, cara mengetahui iwat dengan kata-kata, contohnya, aku sewakan kepadamu rumah itu setiap bulan harga sewanya adalah 100 real. Contoh, iwat diketahui dengan budaya. Contohnya seorang hanya menaruh pakaian kotornya di tempat laundry. Ya sudah cuma ditaruh tinggal gitu saja. Ini kan berarti pakai si'ril mitli.
pakai harga biasanya. Harga biasanya diketahui dengan budaya. Duna ayakuna hunaka labdun, tanpa ada omongan yang terjadi di antara keduanya. 1 kilo berapa atau per lembarnya berapa. Demikian juga contohnya ada orang menaruh to'am. To'am di sini berarti bahan makanan ya. Jangan diartikan makanan, tapi bahan makanan. Ditaruh di tempat tobak, tukang masak. Jadi minta untuk dimasakkan. Maka to'amnya bahan makanan. Bisi'ril misli, lantas upahnya adalah dengan upah standar. Atau contoh yang lainnya adalah orang naik sayaratal ujroh, taksi. Harganya berapa? Bima ta'arafa alaihi nasu minathaman. Minathaman yaitu harga yang ta'arafa alaihi nasu sudah jadi budaya di masyarakat. Ini ya misalnya kalau kita naik taksi argo gitu ya. Pakai argo. Sudah itu argonya biasanya berapa per meter sekian. Kita nggak tahu pasti, yang penting ada budaya yang baku, nah, bisa dipakai. Tapi jangan sekali-kali naik taksi di Arab Saudi tanpa pakai harga, ya enggak, tanpa tanya harganya. Pasti nanti dipukul nanti. Ini gitu. Taksi Saudi di Saudi nggak ada yang baik-baik. Yang pakai harga misal itu nggak ada. Oh, ini tahu wajahnya wajah asing gitu ya. Nah, itu harganya kek gitu. Itu. Nah, ini hal-hal semacam ini ya perlu, hal-hal yang kecil-kecil semacam ini perlu diketahui supaya orang itu tidak memuja Saudi gitu. Mengkultuskan Saudi gitu. Wah, Saudi semuanya bagus. Bagus apa? Mana dulu? Nah, tukang taksinya ini kok bisa dipastikan mau tukang taksinya jenggotan apa apa ya nutuk itu kalau nggak disepakati di awal gitu. Gitu. Kalau di Indonesia kan masih mungkin untuk dapat CR misal, iya nggak? Iya. Nah, ya nggak Mas Abdurrahman? Iya. Gimana Mas Ridho? Itu. Tapi kalau di ini eh, nggak bisa itu. Gitu. Kemudian famislu hadza jaiz, semacam ini boleh. Kemudian yang ketiga, contoh ilmu atau penghilang jahalah dengan cara melihat. Contohnya ada kalimat ajar tukang, kusewakan padamu al-baita, rumah ini bihadal kitab, dengan pembayaran satu buku yang engkau lihat. Ini aku nyewa, aku ngekos, bayarnya buku. Gitu. Demikian yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Kita bahas berapa topik? 2 ya? Dua set. Hah? Dua set. Ya, kita sudah bahas 2 topik. Topik yang kelima, pelaku akad adalah pemilik atau wakil pemilik. Kemudian kita bahas tasarruf fuduli. Yang tasarruf fuduli itu tidak sah sama sekali dalam mazhab Syafi'i, namun di kitab ini sah asalkan ada ijazah pembolehan dari pemilik. Dan luar biasanya tasarruf fuduli itu sah, kata Syekhul Al-Muslih, di 3 bab. Di bab ibadah, pembayaran zakat, bab akad, ini yang jadi pokok bahasan kita. Kemudian bab fusuh, pembatalan akad semacam talak. Kemudian kita topik yang keenam, iwad itu harus maklum. Iwad dalam pembahasan kita di sini adalah saman. Pasangannya saman apa, Mas Abdurrahman? Usman. Musman.
uangnya disebut thaman, barang itu disebut muthman. Nah, iwad itu harus maklum. Yang disebut maklum itu ada muljahalah. Dan ini terwujud kalau di Syafi'iyah hanya ada satu metode. Ar-ru'yatu. Dilihat pakai mata kepala. Sehingga jual beli ciki-ciki itu problematis itu. Mbak. Atau beli sarden ada di kaleng. Nah, itu problematis itu di Syafi'iyah itu. Harus pindah madhab dulu lah. Hmm. Karena meskipun di sini bukan bab iwat ya, ini musman ya. Musmannya nggak diketahui itu. Karena kan metode mengetahui saman dan musman sama, yaitu hanya ru'yah. Ya, kalau beli sarden, nah itu kan nggak diketahui. Beli supermi itu nggak diketahui itu. Ya, beli supermi nggak diketahui. Jadi majhul itu. Itu di Syafi'iyah. Itu sulitnya Syafi'iyah di bab jual beli. Ya, tapi kalau dari Syekh Khalid Muslih, Masya Allah, longgar ya. Berapa metode ru'yahnya atau al-ilmunya? 3 metode. Yang pertama adalah deskripsi pakai kata-kata al-lafdhu. Yang kedua lihat. Kemudian yang ketiga adalah ar-ru'yatu. Yang ketiga adalah apa? Al-urfu. Dan hal yang menarik, ya, beliau mengatakan tentang masalah ini bedakan 2 hal. Iwatnya tidak diketahui atau tidak disebutkan. Ini, kalau yang bisa pakai uruf itu tidak disebutkan. Sehingga nanti mengacu pada uruf. Bukan tidak diketahui. Itu belajar kita di kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Oh, ya, Jazakumullah khairan. ya, Barakallahu ya. fiik.